Jais, sifat jais bagi para nabi dan rasul. Jadi nabi, rasul itu memiliki sifat. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, seperti sifat Allah, ada wajib, ada jais, ada mustahil. Ya, sifat Allah yang wajib 20, mustahil 20, jaisnya 1. Ini sama. Sifat wajib bagi para rasul ada 4. Sidik, fatwana, tabligh, amanah. Terus lawan katanya baladah, kitman, terus al-kidhib, terus juga sidik, fatwana, al-baladah. Ya, ada 4 juga sama. Dan sifat jaisnya itu apa? Qala an-nadhim rahimahullah, pengarang kitab ini, yaitu pengarang kitab Aqidatul Awam berkata, wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Boleh bagi para nabi, para rasul, itu terdapatnya di dalam diri mereka hal-hal. Ntar bakal kita jelasin apa itu arad. Bi ghairi naqsin, tanpa mengurangi derajat, kedudukan, kemuliaan, harga diri, martabat nabi dan rasul itu. Ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan. Jadi nabi dan rasul itu ya boleh-boleh saja sakit. Boleh saja bagi para nabi dan rasul itu, misal dia nikah, dijajan gitu, duduk, manusia. Ya. Di sini dikatakan al-mufradat. Mufradat itu arti secara kalimat. Arad, apa itu arad? Ma ya'ridu lil insan min maradin wa ghairi. Apa yang terjadi dengan manusia dari seperti sakit, menikah, makan, minum. Ini hal-hal yang mungkin bagi para nabi dan mungkin bagi para rasul. Asy-syarah, penjelasan. Wal jaizu fi haqqil anbiya'i war rusuli alaihimus salatu wassalamu wuqu'al 'arad al-bashariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul 'aliyyah. Boleh bagi para nabi dan rasul terletak di dalam diri mereka itu sifat-sifat manusiawi. Kita nikah kan? Nikah. Ya boleh aja nabi nikah. Bukan berarti nabi nggak boleh nikah. Ya, lah kita manusia juga pengennya nikah. Nabi giliran nabi kagak boleh nikah. Kita manusia malah pengennya makan. Lah nabi dibilang nambah lagi. Ya. Lah nabi kagak dibolehin makan, nggak boleh dibolehin minum. Jadi kan aneh. Ya. Beda halnya kalau malaikat. Kenapa sih para nabi, para rasul itu dijadikan oleh Allah manusia, bukan malaikat? Tidak lain dan tidak bukan itu agar kita bisa meniru. Gini aja. Seandainya nabi dan rasul itu malaikat, kita akan bilang, beb wajar beb. Dia nggak makan, nggak minum, dia nggak nikah, wajar. Dia mau malaikat, beda sama kita. Ada dalil beb. Ada alasan nggak ngikutin nabinya, karena nabinya dari kalangan malaikat. Tapi subhanallah, hikmah maha suci Allah menjadikan para nabi, para rasul dari kalangan manusia. Biar apa? Biar kita tiru. Jadi gak ada alasan lagi. Nabi itu lihat tuh, Masya Allah, ahli ibadah. Nabi sholatnya luar biasa, zikirnya luar biasa, setiap hari taubat. Kita gak bakal bisa, oh wajar beb, itu mah nabi. Lah kan manusia sama kayak ente. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau bukan dari nabi, kita bakal niru siapa lagi? Malaikat. Ntar di sini ada penjelasan malaikat. Malaikat. Malaikat nggak makan. Malaikat nggak minum kan? Dia nggak makan, dia nggak minum, dia juga kagak tidur. Kalau kita butuh tidur, coba aja kagak tidur, tidur bentar aja kagak kuat. Tidur bentar aja udah kagak kuat. Kayak apa namanya, maaf pada sedikit cerita ya, pengalaman. Semalam kebetulan saya ada kegiatan, ada acara, saya siap-siap juga prepare mau berangkat ke Bandung hari ini. Sampai semalam itu kelar banget, itu bisa istirahat jam 2:30 ya, malam. Habisnya subuh ada kajian, udah bangun, cuma karena tidur dikit kagak kuat. Waduh, udah gak kuat di matanya. Kalau dipaksa ini yang ada, saya pernah ngajar, saking gak kuatnya, ngajar sampai menjam. Benar-benar menjam. 15 menit sampai menjam.
Dan itu di tempat yang sama. Saya pikir nih kalau dipaksa ini udah nih maju-majuan gitu. Artinya manusia butuh istirahat, butuh makan, butuh tidur. Tapi kan malu malaikat enggak. Seandainya Allah jadikan nabi dari kalangan malaikat, maka kita akan bilang, wajar, malaikat, kita manusia. Lah ini nabi, rasul dari kalangan manusia aja masih ada orang ngomong kayak gitu. Wajar itu kan nabi, kita mah siapa, jauh antara langit sama sumur. Udah ada alasan. Orang-orang kufar mereka mengatakan, laula unzila alaihi malakun, di dalam surah Al-Furqan bisa dilihat itu. Di juz 18 akhir. Ya, di juz 18 akhir halaman sekitar 380. Ya, halaman 380 atau 360. Itu disebutkan di situ. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kok bisa? Ini orang kafir loh. Kok bisa nabi rasul makan, minum, jalan ke pasar, dagang, nyari duit? Kan nabi rasul, kenapa nggak minta aja sama Tuhan langsung? Iya. Kan putusan Allah. Katanya Tuhan mau ngajak ngomong langsung sama dia. Katanya dapat dari wahyu. Katanya doanya lebih dikabulin. Kok kerja? Kok makan? Kok minum? Langsung aja minta kenyangin, gak usah makan, gak usah minum. Langsung aja minta kaya. Wah, Nabi seringkali disodorin mau kaya atau enggak. Ketika di Taif, ya, bukan di Taif, di Uhud kalau nggak salah pada saat itu, Nabi ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau nggak dijadikan untukmu itu gunung isinya emas semua. Dimanapun engkau berjalan itu emas akan ngikutin ente. Maksudnya apa? Mau ngambil emas itu mudah. Ya, mau ngambil emas butuh hajat mudah. Tapi kata Nabi enggak. Ya mau kata Nabi. Padahal kalau dikabulin mudah banget kan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah Allah jadikan para nabi, para rasul dari kalangan kita biar kita bisa niru. Ya, biar bisa kita niru. Tuh Nabi ikhtiar kok. Nabi cari rezeki. Wallah, di kitab sejarah, di kitab sirah, tertera di antara di kitab Muhammad Rasulullah SAW itu disebutin. Ketika Nabi Muhammad SAW kerja sama Khadijah sebelum nikah tuh, Nabi itu nggak butuh duit dan kagak ada hati condong kepada duit, kepada harta sama sekali. Hidup Nabi condongnya buat apa? Ibadah aja. Kayak ada anak-anak, ya ada anak-anak remaja yang udah selesai kuliah, nggak ada pikiran nyari duit. Pikirannya apa? Mobile Legend aja, main game aja, nyantai aja, nongkrong aja. Pikirannya gitu. Nabi ketika remaja nggak ada pikiran nyari duit sama sekali. Bukan berarti nggak mau, tapi nggak ada kecondongan, nggak cinta sama dunia. Akan tetapi ketika Abu Thalib ngomong, kata Abu Thalib apa? Ya Muhammad, wahai keponakanku, nih orang-orang kita, kelompok kita, rombongan keluarga kita, orang Quraisy maksudnya, sedang melakukan perjalanan besar-besaran ke Syam, ya, ke daerah Suriah, Palestina, Yordania, Syam. Mereka mau kerja bawa barang dagangan Khadijah, dan dia bawa orang banyak. Coba ente datang, ente kan jujur, terpercaya, orang demen semua sama ente. Ini bahasa anak ya, tapi dengan kalimat yang sama. Ya nggak anak ubah sedikit pun, cuma bahasanya doang anak ganti dengan bahasa kayak seharian kita. Dia kalau ente datang kepada Khadijah, dia pasti nerima karena melihat sifat-sifat yang ada di dirimu. Datang Nabi Muhammad. Itu para ulama ngomong, ulama ahli tarikh, ahli sejarah. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW nggak diomongin Abu Thalib, Nabi nggak bakal. Karena Nabi hakikatnya nggak butuh dengan pekerjaan seperti itu. Nabi hidupnya buat ibadah, kholwat, menyendiri. Itu doang. Akan tetapi karena ketika itu Abu Thalib, pertama, orang yang kesusahan di dalam nafkah. Kedua, Abu Thalib ngomong kayak gitu nunjukin ketidakmampuannya lagi di dalam menanggung Nabi Muhammad dalam hartanya. Ya. Makanya akhirnya Nabi Muhammad SAW berpikiran ini adalah suatu kewajiban untuk membantu paman saya yang telah merawat saya dari kecil sampai saya besar. Akhirnya Nabi kerja sama siapa? Sama Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya kerja sama Khadijah binti Khuwailid. Kalau nggak bakal. Ya, kalau nggak Nabi Muhammad SAW ya tetap dengan ala hal, tetap dengan keadaannya sendiri. Jadi kenapa Nabi kerja? Nunjukin kita butuh ikhtiar.
Rizki Allah ngasih. Sebagaimana tadi udah kita jelasin di Masjid Ar-Rahman yang hadir, ya. Allah udah ngasih rizki. Rizki udah disorong. Ya, di bab ketika menjelaskan tentang sifat-sifat Allah juga udah kita jelasin. Rizki disorong. Allah udah bagiin tuh rizki itu di situ. Mau nggak ngambil? Tinggal kita mau ngambil atau enggak. Sebenarnya semuanya udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi boleh makan, kerja, nikah. Orang-orang kafir bilang, ya qulu ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Coba aja yang diturunin malaikat, kami akan ngikut sama Nabi itu. Maksudnya apa? Nabi dari kalangan malaikat. Au yulqa ilaihi kanzun au takun lahu jannatu ya'kulu minha. Ya kenapa nggak langsung aja ada harta sama dia? Atau kenapa nggak langsung aja ada kebun sama dia sehingga nggak perlu kerja lagi, tinggal metik. Ya, kayak duit di pohon gitu, tinggal metik, nggak perlu nyari duit. Ya habis duit, ya, petik lagi, buang lagi deh. Kenapa nggak kayak gitu? Wa qala dhalimuna in tattabi'una illa rajul masfur. Di antara mereka sampai ngomong, wah ini mah orang yang ngaku-ngaku malah ente ikutin. Dia ngaku-ngaku Nabi ente ikutin. Ini apa? Alibi mereka doang. Hatta dari malaikat pun dia bakal bilang yang lain. Dia itu malaikat wajar. Ya, kita bahas lagi. Fayajibu ala kulli mukallaf an ya'taqida annahum alaihi wassalatu wassalam ya'tariduna lamma yata'arradu lahu ghairuhum minal bashar. Maka wajib bagi setiap mukallaf Islam, baligh, akal. Ya, orang berakal, orang Islam dan orang yang udah baligh, hendaknya dia meyakini bahwasanya mereka para nabi, para rasul yata'arraduna lima yata'arrad lahu ghairuhum, terjadi kepada mereka sesuai dan sama dengan apa yang terjadi kepada selain mereka. Manusia sakit, Nabi manusia, wajar Nabi sakit karena manusia. Nabi kita nikah manusia, wajar kalau Nabi nikah. Kita haus, wajar kalau Nabi haus. Ya. Misal Nabi tidur, ya kita tidur, wajar kalau Nabi tidur karena manusia. Cuma tidurnya Nabi berbeda dengan kita, makannya Nabi berbeda dengan kita. Bukan berbeda dari minumnya sama tetap minum, makannya sama tetap makan, tidur sama. Tapi kalau tidur disebutkan di dalam kitab hadis bahwasanya tidurnya Nabi itu yang tidur cuma matanya tapi hatinya tetap hadir. Makanya mimpinya Nabi itu sama seperti wahyu. Ya, mimpinya Nabi sama seperti wahyu. Karena apa? Nabi nggak tidur hakikatnya. Ya, tapi tetap istirahat. Makanya disebutkan di dalam kitab itu Muhammadun basyarun lakan basyar. Bal yaqutatun bainal hajar. Nabi Muhammad SAW itu manusia, cuma nggak seperti manusia biasa. Gambarannya seperti apa? Batu akik di tengah-tengah para batu, antara batu. Kan batu akik batu juga kan, benar gak? Apa dari kertas? Bukan, dari batu. Batu apa lagi? Virus sama apa itu bahasa orang? Itu kan batu semua. Ya, biasanya Bang Aziz tangannya batu semua. Ya. Biasanya dia lebih paham. Ya. Itu aja mengkilat-kilat tuh batunya. Tuh, kan batu. Nah ini perumpamaannya. Semuanya batu, tapi ada batu yang berbeda dari yang satunya. Tapi aslinya batu. Semuanya batu aslinya sama. Itu Nabi Muhammad. Manusia, cuma nggak seperti manusia dia biasa. Minal akli, dari makan, wasyurub, minum, wal bai', beli, wal bai', jual, wasyira, beli, wadukulul aswaq, masuk ke pasar, wazawaj, nikah, wal maut, mati, wal haya, hidup, lahir, melahirkan, nikah, punya anak, sama. Wal ladzat wal alam, ada ngerasa lezat, ada ngerasa sakit. Nabi pernah sumpah. Jangan dikira Nabi nggak pernah sedih sumpah, sering. Tapi sumpahnya Nabi langsung ibadah, langsung sujud minta sama Allah, selesai. Ya. Ketika kiblat, Nabi pengen kiblat dipindahin, ada keinginan. Kita kan biasanya kalau sumpah kita ada keinginan tapi nggak kesampean gitu, numpuk akhirnya, masuk ke dalam hati nggak bisa keluar. Nabi sering kayak gitu, mikirin tentang umatnya, gimana umatnya pada saat itu. Nabi nangis, mikirin umatnya sering, sama seperti kita nangis kalau kehilangan duit. Nabi nangisnya beda, nangisnya tentang ibadah.
Ya, waladzah wal alam, wasihha wal marad, sehat sakit. Nabi sakit. Bahkan ketika menjelang wafat Nabi sakit. Ya. Tapi ingat, sakitnya Nabi bukan diracun. Salah orang yang ngomong sakitnya Nabi diracun. Ya, karena apa? Tadi kita bahas. Nabi boleh mendapatkan hal-hal yang sama seperti manusia biasa, tapi tidak mengurangi derajat mereka. Kalau diracun kan berarti Allah nggak menjaga Nabi. Ini mustahil. Terus Nabi kan pernah diracun, betul. Tapi nggak sempat Nabi makan. Itu di dalam riwayat sejarah seperti itu. Jadi ada orang Yahudi di perperangan Khaybar benci sama Nabi. Karena apa? Keluarga dia meninggal semua di tangan umat Islam. Dan rata-rata itu ada umatnya Nabi Muhammad. Pada saat itu dia sengaja habis perang, orang lagi lapar-lapar, diundang makan. Ada orang-orang khusus, beberapa orang, di antara yang Nabi. Dia tahu Nabi paling demen sop sama apa? Sama paha kambing. Jadi disediain khusus buat Nabi Muhammad ada paha kambing. Yang lain ya kambing biasa. Kalau bahasa Palembang itu demi-demi. Demi-demi itu apa ya? Hah? Bukan enak dah. Jadi apa ya artinya? Pengleng. Bukan, jadi kalau misalnya ada orang datang nih, saking spesialnya, yaudah deh nggak apa-apa deh, saya jual motor. Nah itu demi gara-gara ada orang ini, anak jual motor, kan bahasa. Ngorbanin sesuatu. Ngorbanin, nah bahasa kita memang demi-demi. Demi ada orang ini, kita jual barang. Nah ini orang karena datangnya Nabi, tapi bukan untuk menyambut, untuk nyakitin. Saya ulang lagi biar paham bahasa Palembang dikit deh. Demi-demi karena ada datang itu, tuh kambing disembelih seekor, disembelih beneran. Disediain buat Nabi Muhammad. Kebetulan semuanya diracun. Tapi yang paling banyak racunnya apa? Paha. Karena dia nyediain paha buat Nabi Muhammad. Ada sahabat udah nggak kuat lagi, lapar. Kita aja yang melihat gorengan ini sebenarnya lapar, dingin ini mau pengen makan ya. Cuma nahan dulu. Nah, ini perang lebih capek lagi lah. Kita bukan perang, duduk doang, gajian, negara apa pakai kipas enak, disediain larutan lagi, ada kerupuk lagi enak. Kalau dulu perang benar-benar nyawa. Jadi ketika mereka capek disediain makan, ada sahabat nggak kuat lagi. Nabi belum mulai, dia udah mulai duluan, dia makan. Dia udah makan. Udah beberapa gigitan udah ketelan. Nabi pada saat mau ngambil, tiba-tiba ada dua riwayat. Ada yang satu baru di tangan Nabi, tiba-tiba ini daging ngomong, ini mas ini, aku diracuni. Ada yang satu lagi mengatakan udah masuk ke mulut Nabi, tapi belum ketelan. Kagak ada riwayat mengatakan Nabi udah nelan. Udah masuk, tiba-tiba berkata, ini masuk, dilepain nama Nabi. Dipanggil orang Yahudi tersebut, tahu. Ini kenapa yang diracun? Kaget deh. Lah dia di rumah sendirian, kagak ada yang tahu. Dari situ dia langsung masuk Islam. Sekarang saya tahu, ini pasti Nabi. Karena kagak ada yang tahu ini kambing diracun kecuali saya sendiri. Nah, jadi bukan berarti Nabi mati itu diracun. Tapi emang sakit, kakhafifil maradi. Kita lihat di atas itu tuh, sakitnya itu bighairi naqsin kakhafifil maradi. Seperti marit, sakitnya orang biasa, sakit ringan. Orang sakit biasa. Nabi Muhammad SAW. Terus nah, seperti dijelaskan tentang Nabi Ayub, ada penjelasannya habis halaman ini dijelasin. Nabi Ayub dikatakan, keluar belatung dari kulitnya. Biasa kita dengar kayak gitu tuh, sampai keluar belatung, sampai cacingan. Apakah benar kayak gitu? Ntar kita bahas. Illa anna ma yanzilu bihim la yu'arriduna li nufurin nas minhum. Kita lihat. Akan tetapi illa anna ma yanzilu bihim, akan tetapi apapun yang terjadi kepada mereka, la yu'arridun, tidak menjadikan mereka linufurin nas minhum, orang-orang kabur. Bayangin kalau misalnya diracun kayak Covid, Nabi kena Covid, kabur orang. Wah, Nabi kena Covid, kagak ada yang mau dekatin. Bisa dimaklumi, bisa dipahami mungkin ya. Kalau misal Nabi seperti Nabi Ayub, kena belatung, bininya aja kagak mau dekatin. Lah ini siapa yang ngurusin nih? Bininya. Adapun kenapa sampai anak-anaknya kabur, teman-teman dan kerabatnya kabur, ntar bakal kita jelasin. Makanya sebenarnya ketika menceritakan cerita para nabi, ini berapa halaman lagi sih para nabi? Oh masih lama, berarti di sini belum. Ntar bakal saya kasih pilihan. Nah, saya kasih pilihan karena di sini kan kajiannya
sebulan 2 kali. Jadi mungkin banyak kosongnya. Apalagi mungkin di sini cuma ya 40 menit, 45 menit. Nah, ketika menjelaskan tentang para nabi itu ada 2 opsi. Mau kita jelaskan secara detail setiap nabi, ada siapa, tapi makan waktu. Benar-benar makan waktu. Saya aja yang misi di Aribuan di Petukangan, ceritain itu satu-satu. Karena nggak pakai kitab ini. Karena kitab ini lebih simpel. Ya Adam siapa? Adam Abul Bashar, kakeknya para manusia, udah gitu lah. Tapi ketika itu saya bawa kitab yang berlandaskan tafsir. Pengarangnya juga ahli tafsir. Siapa? Ibn Katsir. Mungkin gak asing kita dengan nama Ibn Katsir di dalam tafsir. Ada kitab namanya Qasasul Anbiya. Atau kalau memang misalnya nggak mau dibahas juga, mungkin bisa kita beli buku terjemahan yang ada. Kitab terjemahan Qasasul Anbiya, cerita-cerita para nabi karangan Ibnu Katsir. Itu jelas dijelaskan di situ. Cuma kalau mau dijelasin di majelis ya makan waktu. Karena di sono aja hampir setahun setengah saya ngejelasin. Itu taklimnya tiap minggu. Taklimnya tiap minggu. Setiap hari Jumat Maghrib itu sebelum ekok itu tiap minggu di situ. Ala kulli hal, ntar mungkin bisa dibahas di mananya. Kita bahas dulu karena masih lama. Nah, di sini dikatakan la yu'ariduna linufurin nas minhum. Orang enggak sampai kabur kepada mereka. Enggak sampai wah menjijikan banget kabur, enggak. Masa nabi yang seharusnya dideketin orang malah dikaburin orang gara-gara ada apa? Gara-gara ada penyakit yang menjijikan. Gara-gara makan yang menjijikan. Nah, mustahil. Adapun orang-orang yang kabur dari nabi, itu hakikatnya apa? Kegengsian dan kesombongan mereka. Bukan karena nabi atau rasulnya memiliki sifat-sifat yang menjijikan. Kayak misal nabi nggak pernah mandi, mustahil. Nabinya mandi. Bahkan nabi ngajarin kita kebersihan setiap nabi. Ngajarin kita wangi setiap nabi. Apalagi Nabi Muhammad. Disebutkan Nabi Muhammad itu tetap wangi. Wa in lam yatatayyab, walaupun nggak pakai minyak wangi. Coba kita sehari nggak pakai Rexona. Luar biasa baunya. Cuma Nabi walaupun nggak pakai minyak wangi lewat. Di dalam Maulid Dibai disebutkan tuh. Kalau misalnya Nabi marra fi tariqi urifa fihi annahu marra fi. Udah ketahuan, oh ini Nabi lewat sini nih tadi nih. Padahal sejam yang lalu. Kenapa? Baunya masih lengket. Padahal nggak pakai minyak wangi. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap wangi, diajari pakai yang rapi, bagaimana cara ngerapiin jambang, diajar rambut dirapiin. Biar apa? Orang mendekat. Masa ada nabi, orang jauh dari dia gara-gara sifat yang ada di dalam dirinya. Ini mustahil. Dan ini termasuk sifat mustahil bagi para nabi dan rasul. Wanom, kita lihat, nom tidur, nabi tidur. Lakin bi'ayunihim faqat, tapi dengan mata mereka doang. Duna qulubihim, artinya enggak. Kalau kita hati tidur, mata tidur. Makanya ada ulama yang mengatakan, tapi ada sebagian dari ulama ngomong tidurnya Nabi itu bisa dikatakan nggak membatalkan wudu. Kenapa? Kalau kita tidur ngorok banget kan. Orang yang tidur Jumatan kayak gini nih, itu tidurnya nggak batal. Kenapa? Karena nggak sampai zawalul akli, akalnya nggak sampai hilang. Makanya pada saat Allahumma ghfir langsung angkat, spontan. Bukan tidur yang benar-benar tidur. Kan syarat salah satu membatalkan wudu ketika tidur zawalul akli, hilangnya akal. Nggak sadar maksudnya gitu. Tapi Nabi tidur matanya doang, nih istirahatin mata, tapi hatinya masih hadir, masih kedengaran, masih tahu. Maka apa ya, berarti nggak membatalkan wudu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tidur nggak? Tidur, tapi beda dengan tidur kita. Wa kharajal mani, Nabi keluar sperma, karena seperti manusia biasa. Tapi beda. Keluarnya sperma Nabi bimtila'il auliya, karena penuhnya suatu wadah. Di dalam tubuh kita ini kan penyimpanan sperma. Dunal ihtilam, tapi bukan mimpi basah atau mimpi kayak gitu, karena mimpi basah mientala ubi syaitan, dari permainan setan. Orang kalau mimpi basah itu permainan setan. Jadi Nabi mimpi basah, manusia, tapi bukan kayak kita mimpi basah, berarti mimpi benar. Tapi intila'ul auliya, wadahnya itu full, yang luber keluar.
Tapi ada. Ya kalau kagak, kagak bisa keajaran kepada kita gimana cara mimpi basah dan semacamnya. Kan dari Nabi yang ngajarin. Contoh lupa, Nabi lupa nggak? Mungkin ada yang mengatakan kalau saya stop, inilah kita lupa apa yang mau dibahas. Maafin. Seperti masalah contohnya lupa. Nabi lupa nggak? Lupa. Tapi lupanya Nabi beda dengan kita. Kalau kita lupa benar-benar lupa, kunci motor di mana aja lupa. Tapi lupanya Nabi itu di dalam hadis disebutkan apa? Dilupakan oleh Allah. Maksud dilupakan oleh Allah apa? Ini adalah termasuk rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Seandainya Nabi nggak pernah lupa, kita bingung kalau lagi sholat lupa gimana? Lupa tahiyat, wah gemeter nih imamnya. Wah gimana ini? Tapi karena Nabi pernah lupa ketika di dalam sholat dan Nabi ngajar untuk sujud sahwi, akhirnya sekarang orang tahu. Oh kalau kelupaan ditambah 1 rakaat dan semacamnya, habis itu sujud sahwi. Dari mana? Dari Nabi. Apakah kecacatan? Enggak, ini sifat jaiz. Cuma lupanya kita sama lupanya Nabi beda. Lupanya kita emang kebodohan kita dan terkadang dilupakan oleh setan. Maka dalam Al-Quran tuh, ketika Nabi Yusuf kan masuk dalam penjara, ketemu 2 orang. Yang satu ditafsirkan mimpinya bakal mati, yang satu lagi akan menjadi orang dekatnya raja. Tapi kata Nabi Yusuf, ketika engkau keluar dari kerajaan ini, jangan lupakan kebaikanku kepada raja. Ingat, sebut namaku. Enggak taunya apa dalam Al-Quran, fa'ansahum syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Enggak taunya orang yang udah diselamatin, udah ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf, lupa. Siapa yang lupakan? Fa'ansahum syaitan, setan yang ngebuat dia lupa. Jangan ingat Yusuf, gak usah ingatin. Gak usah ingat Allah. Fa'ansahum syaitan dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Sehingga Nabi Yusuf berada di penjara dengan bid'a sinin beberapa tahun. Ingat lagi kapan? Ketika raja setelah beberapa tahun ada problem, dia mimpi tapi nggak tahu mimpinya apa. Artinya barulah, oh iya, saya dulu punya teman nih namanya Yusuf. Baru ingat, baru ingat pada saat itu. Siapa yang melupakan? Setan. Nah ini juga sama. Kita yang melupakan setan. Tapi kalau Nabi itu bukan lupa karena dilupakan setan, tapi lupanya Nabi itu rahmatnya Allah untuk umat ini. Inilah sifat Nabi, ada lupa, itu bagus, itu biasa. Lalu kita sambung. Di sini katakan, fala yajuzu lisyaitan ayatasallata alaihi wa ghairu dzalik. Karena setan enggak mungkin untuk nyampur kepada Nabi, untuk ngeganggu Nabi, ngurusin Nabi, enggak mungkin. Enggak berani dia. Toh kepada para ulama, kepada Sayyidina Umar aja kagak berani, kok masa berani sama Nabi? Tapi Sayyidina Umar aja takut. Kata Rasulullah, masalah Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhir. Tidaklah Sayyidina Umar lewat satu jalan, terus setan kabur dari jalan lain. Walaupun banyak penafsiran di dalam hadis ini, tapi secara zahir, kalau kita artikan secara zahir, masa sama Sayyidina Umar takut, sama Nabi nggak takut. Adapun misal masalah sejarah, terus kenapa Nabi pada saat hijrah sendiri sembunyi-sembunyi, tapi Sayyidina Umar secara terang-terangan? Itu panjang penjelasannya. Ntar insya Allah ketika ada babnya masalah Nabi Muhammad kita akan jelasin. Karena di sini juga ada tentang hijrah di kitab ini. Wa ammal a'rad, adapun hal-hal yang di dalamnya ada kecacatan, kal judham wal baros, ini penyakit kulit, kista, terus belang, as-samam wal ama, tuli, buta, al-bukm wasyalal, terus apa namanya, bisu, syalal. Syalal itu apa namanya? Lumpuh. Wal araj, araj itu pincang. Wal awr, awr itu matanya apa? Picok, picok sebelah. Fa mustahila alaihim, ini mustahil. Adapun dikatakan Nabi Yakub pernah buta. Gara-gara apa? Gara-gara pada saat itu dipisahkan oleh Allah dengan apa? Dengan Nabi Yusuf. Ada ulama mengatakan butanya bukan buta seperti kita. Ada contoh aja nih di dalam sejarah, di dalam Ghasidah itu disebutkan
li ghairi jamalikum nadhari haram. Selain memandangmu wahai Muhammad, ini pandangan aku haram. Apakah berarti kalau melihat ini haram? Melihat ini haram? Ini kan maksudnya suatu kiasan. Karena dipisahkan, maka dia nggak mau melihat yang lain. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ya buta, tapi butanya bukan buta seperti kita ya, emang kecacatan. Ya, itu di dalam ilmu tafsir yang penjelasannya sangat panjang. Ada perbedaan antar ulama. Wa maqila, adapun yang dikatakan inna Syuaiban kana dhariran, Nabi Syuaib buta. La aslulah. Ini enggak ada dalilnya. Wa Ya'qub inna ma hasrat lahu ghishawa. Ya'qub matanya kabur, rabun. Wa zalat, ya, dan juga sampai matanya itu hilang, keluar, hilang buta. Wa kadzalika, dan juga apa yang dikatakan inna dud, ulat, yakhruju min jasadi Ayyub, keluar dari tubuhnya Nabi Ayyub dari pas sakit. Ukudzubatun la muhala, ini udah kedustaan, tidak ada tidak ada kebenaran lagi. Ya, la muhala itu udah pasti dusta. Kagak ada yang namanya ini benar ucapan ini. Karena udah jelasin mustahil bagi mereka terkena hal-hal yang apa? Hal-hal yang cacat. Makanya ketika kita ingin membahas tentang sejarah, membahas tentang para nabi, dengar ceritanya itu jangan dari cerita orang non-muslim, jangan dari cerita Google, jangan dari cerita orang-orang yang di luar akidah kita. Kalau di luar akidah kita, keyakinan mereka sama keyakinan kita berbeda, maka otomatis terkadang mereka ngambil dari yang non-muslim yang sepahaman sama akidah mereka. Di dalam seperti yang saya bilang tadi itu, kitab Qasasul Anbiya itu ada dua di dalamnya, ada yang berupa hadis, ada juga yang berupa cerita Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Cerita para nabi, tapi cerita tersebut bersumber dari orang Bani Israel. Karena kan itu cerita nabi-nabi mereka. Otomatis yang lebih tahu cerita itu siapa? Ya mereka. Atau mereka yang zamani nabinya, yang tahu dengan nabinya. Ya. Makanya nggak ada di hadis, seringkali tafsir merujuk kepada Israiliyat. Cuma nggak diambil secara keseluruhan. Karena ucapan mereka itu nggak bisa dipercaya dan juga nggak boleh didustakan semuanya. Ya, apa yang sesuai dengan akidah, sesuai dengan kepercayaan kita ambil. Itu tentang Israiliyat, masuk ke dalam ilmu tafsir. Wa mimma yadul ala wuqu'il a'rad al-basyariyah. Adapun dalil yang mengatakan nabi itu terjadi kepada mereka hal-hal manusiawi. Ini mali hadzal rasul. Ini dalil Al-Qur'annya. Apa-apaan ini rasul? Ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Kok dia makan, minum jalan di pasar. Allah juga berkata, tidak di dalam ayat selanjutnya itu, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tidaklah kami utus seorang rasul dari utusan kami sebelummu wahai Muhammad kecuali sama, mereka makan, mereka minum, mereka kerja. Nabi Musa kerja. Nabi Musa ketika mau nikah itu kerja dulu. Berapa? 40 tahun. Fa'in atwa ma'asyaran famin indik wa ma'uridu an asyukka alik, dalam Al-Quran disebutkan. Enggak, bukan 10 tahun, bukan 40 tahun. Apa berapa? 60 ya? Lah, bukan, sebentar. Ini uridu an ujah ka ihda bilatayya hatayn ala tajuruni thamani hijab. 8 tahun. Fa'in atwa ma'asyaran famin indik, 8 tahun. Tapi kalau ini mau 10 bebas. Yang 40 tahun itu siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, maaf. Nabi Ya'qub itu kan punya anak 12. 2 dari istri, kakak adik. Yang 2 lagi dari budak. Ada singkat cerita dikit ya. Nabi Ya'qub itu ketika menikah, dia menikah sama anak pamannya sendiri dari sebelah ibunya. Karena pada saat itu Nabi Ya'qub Nabi Ya'qub pada saat itu tinggal sama pamannya. Tinggal sama pamannya. Ketika itu ma'asyar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Ya'qub ketika kerja, ketika mau nikah dibolehin sama pamannya cuma dengan syarat. Cuma dengan syarat. Apa syarat kerjanya tersebut? Ini kalau mau kerja sama saya, mau nikah sama anak saya, syaratnya harus kerja. Berapa lama? 40 tahun. Kebetulan pamannya ini punya anak 2. Yang satunya cantik banget,
Yang satu lagi di dalam kitab dikatakan qabihul manzar, nggak dikatakan jelek, tapi nggak enak dipandang. Ya. Ini halusnya bahasa dalam kitab kita. Qabihul manzar, nggak enak dilihat. Ya, qabihul manzar. Ala kulli hal, Nabi Yusuf, Nabi Yakub pengen nikah sama siapa? Sama yang cantik. Kerja 40 tahun. Pas udah nikah, ketemu sama bininya. Lah, kok bininya kagak enak dilihat tadi? Komplain, datang ke mertuanya, kepada pamannya. Kok dapat yang ini? Saya kan pengen yang satunya. Dia bilang, oh adat kami, syariat kami, kalau mau nikah nggak boleh ngelongkap. Nikah sama kakaknya dulu. Kebetulan ya kagak enak itu kakaknya. Ya. Terus, anak mau dapat yang kedua? Boleh, tapi kerja lagi 40 tahun. Kerja lagi Nabi Yakub 40 tahun lagi, total 80 tahun. Nah, zaman dulu syariat mereka nikah sama kakak adik itu boleh. Kakaknya dinikahin, adiknya juga dinikahin boleh. Sekarang nggak boleh. Ya. Jadi dapat tuh dua-duanya. Tapi subhanallah, lihat, terkadang sesuatu yang tidak kita sukai, hikmahnya besar. Ya. Kita lihat Nabi Yakub nggak demen sama bini yang pertama, tapi anak yang paling banyak keluar keturun Nabi Yakub dari bini pertama. Dari bini kedua, lama kalau nggak punya anak. Pas punya anak, nggak taunya siapa? Yang paling ganteng, Nabi Yusuf. Ya, dari bini yang paling cantik tersebut. Itu disebutkan di dalam kitab Qasasul Anbiya. Ala kulli hal, jadi kerja 40 tahun, ya. Sama seperti ini yang sunnah fil aswaq. Dalam ayat lain dikatakan, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Utusan-utusan sebelum engkau wahai Muhammad, kami jadikan mereka itu punya keturunan, punya bini. Nabi Sulaiman bini 100 atau 1000 gitu, antara itu disebutkan di dalam kitab tafsir dan kitab sejarah. Setiap malam didatangin bini-bini. Itu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Wah, juga Nabi Ayub di sini dengan yang saya ceritakan yang sama tadi. Wah, Nabi Muhammad SAW juga sama, wafat, hidup, meninggal, ya, terus makan, kerja, nikah, wajar. Karena itu adalah sifat jais bagi para nabi. Jadi jangan pernah kita meyakini, oh keluar belatung. Beda. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, ya, pada saat sakit itu sakit biasa. Emang benar, sakitnya sakit kulit, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak sampai membuat orang itu kabur dari Nabi Ayub. Itu pemahaman yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak membuat sampai nggak sampai membuat Nabi Ayub itu dikaburin sama orang. Adapun anak-anaknya kabur, tahu kenapa? Karena Nabi Ayub dulu kaya. Cuma akhirnya nggak taunya duit hilang, nggak kerja lagi, habis. Sampai yang kerja siapa? Bininya. Cuma bini nggak bisa kerja sama sekali. Tahu apa yang dilakukan? Ikatan rambut tuh dipotong, dibuat, kalau bahasa sekarang itu kayak dikepak. Habisnya dijual. Buat apa? Buat sapu, buat bersih-bersih. Pakai rambut bininya Nabi Ayub. Karena apa? Buat hidupin suaminya. Wah, bininya setiap kali ketemu Nabi Ayub pakai jilbab. Kaget Nabi Ayub, kenapa nggak pernah dibuka? Pas dibuka nggak tahu botak. Gara-gara apa? Rambutnya dijual-jualin. Orang dulu kan sapu dari bulu. Nah itu kayak gitu. Sampai akhirnya kata Nabi Ayub, kalau saya sehat, saya bakal pukul ente. Nah ini asal muasalnya. Bukan gara-gara marah, gara-gara benci, gara-gara kabur. Ya, kalau kabur, bininya duluan yang bakal kabur, gak bakal menghidupin suaminya. Ya, tapi lihat. Ya. Dan juga kalau misalnya emang keluar belatung, ya penyakit kulit kan nular. Kok bini kagak nular? Ya, jadi penyakit kulit yang biasa. Ya, yang gak sampai orang itu sampai menjauh. Ala kulli hal, itu tentang sifat jais bagi para nabi dan para rasul. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan tentang ismah. Ismah itu para nabi, para rasul itu nggak mungkin maksiat, nggak mungkin berbuat kesalahan. Mereka maksum, nggak punya dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kajian kita majuin. Ya, belum maulid langsung kita majukan karena saya langsung jalan ke Bandung. Mohon doanya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja.
Ano makikita nila? Untuk